Indonesia Fintech Summit keempat digelar di Bali hari ini. Para pendiri fintech lokal dan internasional bertemu untuk merumuskan strategi percepatan digitalisasi pada industri jasa keuangan sejalan dengan isu utama presidensi Indonesia pada G20, yakni transformasi digital. Untuk selengkapnya kita bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Nusa Dua Bali. Jessica, siapa saja yang hadir dalam Fintech Summit hari ini? Ya, Egan dan pemirsa, Fintech Summit keempat kembali digelar, namun kali ini berada di Legian, Bali. Egan, yang hadir dalam Fintech Summit keempat pada hari ini, tadi kami melihat ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan juga Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti, serta Ketua Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK Pandu Syahril. Memang Egan, untuk Fintech Summit keempat ini bertepatan dengan adanya KTT G20 dan juga B20. Adapun tema yang diangkat adalah Moving Forward Together, the role of digital finance and fintech in promoting resilient economic growth and financial stability. Dan disinilah para pengusaha dan juga pemerintah berkolaborasi, Egan. Ini untuk mempercepat industri keuangan digital atau financial technology, kemudian juga mendorong adanya inklusi serta literasi digital di dalam negeri. Kemudian Egan, Fintech Summit ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 10 hingga tanggal 11 November 2022 di Bali secara luring dan daring. Adapun topik yang diangkat pada tahun ini khususnya yaitu yang pertama daya tahan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, juga stabilitas keuangan. Egan. Ya, Jessica, apa saja yang dibahas dalam Fintech Summit keempat ini? Ya, Egan, karena ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dan juga para pengusaha, maka dari Fintech Summit yang keempat ini tentunya dibahas beberapa topik yang penting dan untuk mendorong adanya pembangunan perekonomian yang berlanjutan, namun sejalan dengan pembangunan dan juga penguatan industri keuangan terutama pada fintech. Dan Egan, kami tadi melihat beberapa para narasumber ini menyampaikan kalau pemerintah pada saat ini optimis untuk ekonomi digital Indonesia ini bisa mencapai 124 miliar dolar hingga 146 miliar dolar pada tahun 2025. Ini dikarenakan adanya dorongan dari akselerasi perkembangan ekonomi digital dengan berbagai inovasi. Kemudian di satu sisi ekonomi digital ini di tahun 2030 ini diprediksi akan bisa mencapai 330 miliar dolar. Dan Egan, tentunya untuk mencapai kedua angka tersebut dari target untuk ekonomi digital dan juga adanya ekonomi maksud kami adanya dorongan akselerasi tadi, ini perlu kolaborasi baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia dan juga para pengusaha. Kemudian Egan, hal lain yang tadi dibahas dari Fintech Summit keempat ini adalah terkait dengan inklusi keuangan dan juga literasi keuangan. Yang sama-sama kita tahu saat ini posisi dari inklusi keuangan Indonesia berada di 85,10%. Sedangkan di satu sisi ini indeks literasi keuangan hanya ada di kisaran 49,68% hingga tahun 2022 ini. Artinya Egan, kita memiliki target yang cukup tinggi untuk tahun 2030, namun di satu sisi kita melihat adanya literasi keuangan dari masyarakat ini masih perlu didorong. Karena kalau kita melihat kondisi ini tadi juga sudah disampaikan oleh para narasumber, adanya para mayoritas masyarakat ini sudah menggunakan produk jasa keuangan. Namun di satu sisi mereka belum paham secara pasti apa dampak dari penggunaan jasa produk keuangan tersebut. Maka dari itu diperlukan dan juga ini menjadi momentum bagi pemerintah, kemudian para regulator, baik itu dari Bank Indonesia dan juga OJK, ini untuk dan juga pengusaha untuk berkolaborasi ini untuk mendorong adanya industri fintech terutama nanti untuk menghadapi resesi di tahun 2023 dan juga perkembangan perekonomian secara global ke depannya. Demikian laporan kami dari Legian, kembali ke Anda, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Jessica Wulandari langsung dari Legian, Bali.